Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak lupa jangan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama untuk Bitcoin pergerakannya kali ini ya berada di level 35.100 sampai 35.000 di atas 100 lah ya. Semoga dia nggak turun di level 35.000. Dan kalau kita lihat secara bersama-sama teman-teman ya, untuk keadaan cryptocurrency kali ini teman-teman ya, notabene dikuasai oleh negara angin ya, oleh Avatar teman-teman, karena terpantau sangat mantap jiwa ya untuk Cardano nih ya, 3%-an. Ijo royo-royo rasa sangkut ya teman-teman ya, mantap jiwa. Oke, kali ini teman-teman untuk presentasi market cap daripada Shiba Inu mengalami lonjakan teman-teman, mengalami peningkatan ya. Kali ini dia sudah di level 18. Semoga bisa merebut kembali teman-teman di level 14-nya, amin ya, karena di tahun 2022 ya kan, itu stay daripada Shiba Inu sendiri teman-teman, dia berada di level 14 ya teman-teman ya. Dan di tahun 2023 malah hamsyong turun sampai di level 19. Semoga saja dia naik teman-teman. Oke, kali ini ada sedikit informasi, beberapa informasi ya teman-teman, bukan hanya satu tapi beberapa. Langsung saja kita bahas ya. Nah, jadi di sini teman-teman, informasi yang pertama, Paus teratas memindahkan sekitar 4,4 triliun Shiba Inu ya, saat tingkat pembakaran Shiba melonjak 1300% teman-teman ya. Semoga ya teman-teman ya. Yang perlu kalian ketahui adalah di sini 4,4 triliun ini dipindahkan teman-teman dari salah satu exchanger ya. Itu dipindahkan ke alamat wallet pribadi. Nah, dengan kata lain, ketika ada perpindahan aset seperti ini teman-teman ya, itu berarti ada penahanan dalam jangka panjang. Berarti Shiba Inu masih dilirik lah ya oleh para cukong, oleh para bandar. Oke, mantap jiwa. Yang berikutnya yaitu nilai pembakaran Shiba Inu teman-teman melonjak sekitar 535% dengan 1/4 miliar Shiba terbakar teman-teman. Oke, sekitar 250 juta Shiba Inu ya terbakar, kurang kalau nggak salah dalam waktu 24 jam ya. Tingkat pembakaran Shiba Inu meroket karena jutaan Shiba dikirim ke dompet mati. Oke ya, mantap jiwa. Dan semoga saja sih pembakarannya jauh lebih kenceng lagi ya teman-teman ya. Menurut situs Seaborn, Shiba Inu mengalami lonjakan tingkat pembakaran harian sebesar 535% dalam 24 jam terakhir ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa transfer. Yang pertama sekitar 8,1 jutaan teman-teman ya. Yang berikutnya sekitar 1,2 jutaan. Terus sementara itu lebih dari 1/4 miliar token Shiba Inu telah dibakar dalam seminggu. Dalam seminggu ya, bukan dalam waktu 24 jam. Nah, jadi dalam seminggu ini teman-teman sekitar 259,3 juta token Shiba Inu ini dibakar teman-teman, dengan melibatkan 66 transaksi ya, itu pembakaran daripada Shiba Inu. Nah, kalau berbicara pembakaran di bulan Oktober kalau nggak salah teman-teman, itu sekitar 1 miliar Shiba ya yang sudah di burn di bulan Oktober teman-teman. Masih tergolong sangat kecil ya dalam kurun waktu sebulan ya, mengingat supply daripada Shiba juga masih banyak. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Jangan munafik, emang bener masih tergolong sangat kecil teman-teman ya. Kalau kita ingin harga Shiba Inu mencapai ke 1 cent dream ya, atau alias 150 rupiah lah ya, cara satu-satunya untuk Shiba Inu bisa mencapai ke harga situ teman-teman ya, dengan market cap daripada Shiba Inu yang sudah tergolong sangat besar, itu kalau dengan supply yang beredar seperti ini itu sangat susah teman-teman ya. Berarti Shiba harus mengalahkan market cap daripada Bitcoin nantinya ya. Apakah itu mungkin? Ya ndak mungkin juga gitu teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal yang tidak mungkin tersebut biar menjadi mungkin gimana? Yaitu tadi dengan cara pengurangan supply dengan jumlah skala besar, atau pembakaran Shiba Inu dengan jumlah besar teman-teman. Itu yang akan membawa presentasi kinerja harga daripada Shiba Inu ke depannya jauh lebih baik lagi, bahkan bisa sesuai target kita gitu teman-teman ya. Mantap jiwa.
Nah, berikutnya di mana transaksi besar ya daripada Shiba Inu itu naik sekitar 41%. Akankah lonjakan harga mengikuti? Ya, kita nggak ada yang tahu ya. Jadi transaksi teman-teman ya, entah jual beli dengan jumlah besar di Shiba Inu ini teman-teman melonjak sebesar 41%, teman-teman. Tapi kalau kita mengacu pada berita-berita yang beredar di sini lebih didominasi dengan pembelian ya atau buy, teman-teman ya. Jadi value masuk besar ya. Itu naik sebesar 41%, teman-teman. Ingat ya konteksnya, teman-teman ya. Kalau kalian yakin dengan Shiba dan merasa ini adalah momentum yang pas untuk melakukan pembelian Shiba, silakan dibeli. Tapi kalau menurut kalian ini nggak bagus ya, Shiba udah nggak ada masa depan, udah nggak ada ini itu, saran dari saya jangan dibeli, teman-teman ya. Jangan dibeli seperti itu, oke? Jadi utama tetap Dior ya. Banyak yang bertanya terhadap saya juga, teman-teman ya. Beberapa orang lah ya, di atas 10 orang teman-teman bertanya nih ya kan, untuk kedepannya Shiba gimana bang? Ya kalau saya jawab ya teman-teman ya, saya jawab nih, kedepannya untuk Shiba Inu sendiri sesuai pola pikir saya ya teman-teman ya, kita mengacu harapan satu-satunya dari kita adalah dari segi Shibarium, teman-teman. Itu adalah menjadi harapan pamungkas daripada Shiba Army. Kenapa harapan pamungkasnya ada di Shibarium? Kalian tahu sendirilah. Shibarium itu blockchain ya, blockchain yang dimana terletak di ekosistem Shiba Inu, gitu kan. Tujuan daripada Shibarium kalian tahulah ya, yang dikatakan Satoshi Kusama. Selain sebagai solusi layer 2 mengatasi permasalahan di layer 1 Ethereum, ya kan, Shibarium juga akan berfokus dalam pembakaran atau pengurangan suplai daripada Shiba Inu dalam jumlah besar, teman-teman. Itulah kenapa saya sering bilang ya, kita lihat 1 tahun ke depan, siapa tahu adopsi massal terjadi, teman-teman ya. Karena blockchain tanpa adopsi juga akan percuma ya. Blockchain nggak ada adopsi, nggak ada partnership ya, percuma ya, percuma buat blockchain kalau nggak ada adopsi, berarti nggak ada yang minat. Maka dari itu kita lihat 1 tahun ke depan, teman-teman. Saya kira saat ini adopsi daripada Shiba Inu udah mulai berjalan ya, partnership, integrasi udah mulai ada ya. Siapa tahu nanti teman-teman di awal 2024 bisa melonjak lagi lah dari segi partnership, adopsinya gitu, teman-teman. Mantap ya. Dan berikutnya teman-teman, di mana proyeksi harga Shiba Inu tahun 2030, akankah Shiba capai target di area 1 centrim ya dengan kill beberapa zero, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama ya, dengan Shiba Inu SHIB saat ini diperdagangkan pada level 7908, ekspektasi untuk melihat pertumbuhan 0,01 pada tahun 2030 tetap menjadi target utama komunitas daripada Shiba Inu. Jadi di sini teman-teman ya, menatap masa depan proyeksi Shiba pada tahun 2030, peran Shiba Inu sebagai aset investasi bersifat jangka panjang. Pemegang saham memahami apa tujuan dan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini, memerlukan kesabaran dan harapan akan implementasi rencana yang tepat. Tren naik pasar yang berkelanjutan juga merupakan kriteria. Nah, ingat ya teman-teman, kalau kalian berinvestasi di Shiba, jangan pernah sekali-sekali berpikir untuk short term ya, atau alias untuk jangka pendek. Berarti kalau di Shiba sudah dijelaskan juga, dan saya sudah sering bilang juga ya, Shiba untuk long term, bukan untuk short term. Kalau kalian berpikir Shiba untuk short term ya, bisa untuk short term teman-teman, tapi dengan spekulasi dengan dana yang cukup besar ya. Kalian masuk lah ya kan, $1.000 gitu teman-teman, atau $2.000 ya, syukur-syukur bisa $10.000 ya. Dengan kinerja daripada Shiba Inu naik 3-10% teman-teman, itu cuannya kerasa. Tapi kalau kita hanya modal $100 ya kan, $200 naik 3-10%, apa kerasa? Enggak kerasa teman-teman, enggak kerasa ya. Jadi kalau untuk long term oke ya, Shiba masih bagus. Tapi kalau untuk short term oke juga, tapi dengan modal besar teman-teman, seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ya, apakah Shiba Inu bisa mencapai ke area 1 centrim pada tahun 2030? Nah, jadi salah satu platform Changly teman-teman memproyeksikan ya, pada tahun 2030 Shiba Inu nggak akan mencapai ke 1 centrim. Ingat, Changly ini memprediksi dengan kinerja pembakaran Shiba yang saat ini seperti ini gitu ya. Seperti yang saya bilang di awal teman-teman, Shiba bisa mencapai ke harga 1 centrim ya, sesuai dengan impian kita, yaitu dengan cara apa? Ada
adopsi massal Sibarium, partnership di mana-mana melahirkan banyak dApps ya, token-token baru terlahir di Sibarium, transaksinya melonjak, pembakaran akan cepat terjadi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi Chainly ini memprediksikan dengan kinerja Shiba Inu pembakaran per bulannya diambil rata-rata sekian gitu teman-teman ya. Jadi ya itu tadi teman-teman ya, prediksi itu bisa yes bisa no. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi belum bisa dijadikan patokan 2030 ke one century, malah bisa lebih cepat atau bisa lebih lama gitu ya. Bisa lebih cepat ketika pembakaran di Shiba Inu memang benar-benar pembakarannya gila-gilaan besar dengan jumlah besar. Ingat, suplai daripada Shiba Inu masih setengah lebih teman-teman ya, masih setengah lebih. Maka dari itu PR daripada Shiba Inu sendiri adalah pembakaran. Itu aja kuncinya, pembakaran ya. Semakin ramai transaksi di Shibarium, semakin cepat pula terjadi pembakaran ya. Jadi buat teman-teman semua, ingat, kesuksesan butuh pengorbanan. Salah satu pengorbanan yang harus kita lakukan adalah menahan hawa nafsu untuk nge-hold dalam jangka panjang. Jangan tergoyahkan untuk ngejual dalam jangka pendek gitu teman-teman. Tapi kalau jangka pendek kalian udah profitnya mantap jiwa, silakan taking profit teman-teman, seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu dan salam cuan.